Abu Nawas terkejut ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia diperintahkan segera menghadap Baginda. Abu Nawas heran dan bertanya-tanya tugas aneh apa lagi yang menanti. Sesampainya di istana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Kemudian Baginda berkata, Akhir-akhir ini perutku sering terganggu. Tabib pribadiku bilang aku kena serangan angin. Ampun tuanku, apa yang harus hamba lakukan? Aku ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Abu Nawas hanya diam. Ia tidak memikirkan bagaimana menangkap angin, tetapi bingung bagaimana membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar angin. Angin tidak terlihat, berbeda dengan air yang walaupun tak berwarna masih bisa dilihat. Baginda memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari. Pulanglah Abu Nawas membawa tugas yang berat itu. Abu Nawas berpikir keras untuk menghadapi masalah sulit ini. Ia yakin dengan berpikir akan menemukan jalan keluar. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas mendapat sepundi penuh uang dari Baginda karena kecerdikannya. Namun 2 hari telah berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan cara bagaimana menangkap angin apalagi memenjarakannya. Belum lagi besok adalah hari terakhir. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas tidak bisa tidur walaupun sekejap. Dalam kepasrahannya, tiba-tiba ia teringat kisah Aladin dan lampu ajaib. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Abu Nawas pun tersenyum dan bergegas berlari pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas secepat mungkin menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan pergi menuju istana. Sesampainya di istana, Baginda pun bertanya, Sudahkah engkau memenjarakan angin Abu Nawas? Sudah, wahai Baginda. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum dan mengeluarkan botol yang tertutup rapat. Abu Nawas kemudian menyerahkan botol itu kepada Baginda. Baginda pun menimbang-nimbang botol tersebut. Mana anginnya Abu Nawas? Di dalam itu, wahai Baginda. Mana? Aku tak melihat apa-apa. Ampun tuanku, angin memang tidak bisa dilihat. Untuk membuktikannya, tutup botol itu harus dibuka. Baginda pun membuka tutup botol itu dan seketika bau menyengat menyerang hidung. Bau apa ini Abu Nawas? Kata Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat botol. Kata Abu Nawas yang mulai ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Kau memang pintar Abu Nawas, tapi jangan tertawa dulu wahai Baginda. Dengar dulu apa kata hamba. Apa itu Abu Nawas? Hamba sebenarnya pusing memikirkan cara melaksanakan tugas ini. Oleh sebab itu, hamba meminta ganti rugi. Kau ingin memeras seorang raja? Bukan begitu wahai Baginda. Lalu apa maumu? Hamba ingin Baginda memberi hamba hadiah berupa uang untuk belanja sebulan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, hamba akan memberitahu rakyat bahwa Baginda dengan sengaja mencium kentut hamba. Raja pun terkejut dan jengkel, tetapi tak lama kemudian Baginda tertawa terbahak-bahak. Lalu Baginda berkata, Baik, permintaanmu kukabulkan. Abu Nawas pun tersenyum lega dan pulang dengan membawa sekantung hadiah uang dari Baginda.